Baca masih bisa data kalau pakai ini pakai YouTube saja udah. Selamat sore, jumpa kembali dalam berbagi kasih. Di kesempatan ini saya berbagi kasih pada pemuja setan di setiap ujung-ujung bumi, terutama di ujung bumi Halmahera Utara, Halmahera Barat, dalam tanggung jawab sebagai pendoa, terus melayani dan melayani umat yang membutuhkan doa penyembuhan, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Ada 3 hal yang saya sampaikan ketika bergumul dengan para pemuja setan di ujung-ujung bumi, di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Saya ingin berbagi kasih dengan para pemuja setan yang terus melakukan kejahatan, meneror, menyakiti sesama tanpa ada alasan yang jelas, karena iri hati, sakit hati, ataupun karena perebutan harta, baik tanah, baik rumah, maupun hal lainnya yang menyakitkan hati mereka dan terus bertindak melakukan sihir, santet, telu, atau guna-guna. Saya ingin berbagi kasih dan menyampaikan kepada para pemuja setan, hendaknya bertobat dan menghentikan setiap perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Allah, dengan firman Allah dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani di ujung-ujung bumi. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Teman-teman yang saya kasihi, ketika kita bersekutu dengan roh-roh kegelapan, maka tidak ada kedamaian, ketentraman. Bahkan hidup kita dikuasai oleh keinginan dunia, oleh setan yang membuat kita tidak mengenal kebaikan. Bahkan dalam pikiran tiap saat berpikir tentang hal-hal yang jahat. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya hal-hal yang dilakukan, sihir, santet, telu, atau guna-guna, adalah kekejian bagi Allah. Karena itu saya ingatkan, berhenti melakukan kejahatan itu dan bertobat. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Perlu dipahami bahwa pencuri datang hanya mencuri. Dalam hal ini iblis, si jahat itu, dia merampas setiap benih firman yang ada dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap orang di ujung-ujung bumi. Dia merampas damai sejahtera, sukacita, dan meninggalkan kepahitan hidup yang akan berbuahkan pada hari-hari kehidupan yang susah, yang miskin, dan setiap saat hidup dalam penderitaan. Tidak ada ketenangan batin, damai tidak ada. Karena itu saya tetap mengingatkan kepada para pemuja setan di setiap ujung-ujung bumi, terutama di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Bertobatlah. Ada pengalaman doa yang telah saya lakukan bersama orang-orang yang membutuhkan pergumulan untuk kesembuhan mereka di ujung-ujung bumi, baik di Jailolo maupun di Ibu, bahkan di Galela. Tetap berhadapan dengan roh-roh kegelapan yang merasuk, yang mengganggu mereka. Saya ingin menceritakan ketika pergumulan dilakukan di ujung bumi Ibu,
ya, berhadapan dengan para pemuja setan yang menyakiti, yang menganiaya sesama dengan ilmu sihir, santet atau telu dan guna-guna terhadap seseorang di ujung bumi ibu. Dengan demikian, kehidupannya terus diganggu, diteror. Saya katakan bahwa ada sebuah mobil yang 3 hari setiap saat-saat tertentu, baik sore, siang, maupun tengah malam, ia berbunyi atau bunyi klakson terdengar di mobil itu, baik pagi hari, siang, atau tengah malam. Dan hal ini membuat pemilik mobil mereka merasa takut, mereka merasa khawatir, karena itu memanggil pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, untuk melakukan pergumulan. Dan apa yang dilakukan, pergumulan yang dilakukan, mereka mengatakan bahwa ini adalah pengaruh roh-roh halus, pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, karena diminta untuk tetap berdoa, tetap meminta pertolongan Tuhan. Tetapi ketika saya diminta untuk melakukan doa jarak jauh bersama kehidupan keluarga tersebut, maka terjadi kesurupan, terjadi manifestasi roh-roh kegelapan itu pada salah satu ibu di ujung bumi ibu di sana. Karena itu ketika kami berkomunikasi, maka roh itu mengatakan ia siluman dari kau pedalaman yang tidak senang dengan kehidupan keluarga itu karena mereka berkecukupan atau berkelebihan atau memiliki harta yang baik dibanding dengan dirinya. Bahkan ada tendensi lain, ingin meneror mereka agar mereka tetap susah, tetap miskin. Dan perang di dalam roh terjadi. Dalam pergumulan itu dikalahkan roh-roh itu siluman monyet dari kau yang dikirim lewat santet atau telu atau guna-guna untuk menyakiti, mengganggu kehidupan keluarga itu. Dan ternyata semua terungkap dan memberikan pertobatan, berbagi kasih pada pemuja-pemuja setan itu yang melakukan teror atau gangguan-gangguan lewat kuasa-kuasa kegelapan agar kehidupan keluarga itu tidak tentram. Dan akhirnya lewat pergumulan doa jarak jauh dihentikan dan kondisi yang mereka alami pulih kembali. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena kuat kami sebagai manusia, tetapi dalam tanggung jawab sebagai pendoa terus melakukan pergumulan-pergumulan secara jarak jauh lewat HP atau video call. Dengan percaya dan beriman kepada Yesus, maka apapun yang dialami oleh tiap-tiap jiwa di ujung-ujung bumi pasti ditolong, diselamatkan. Bukan karena kuat kita, tetapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan mampukan melindungi setiap jiwa yang berserah. Demikian juga terjadi telepon yang berurutan, yaitu dari Jailolo. Hal yang sama, yaitu teror, siluman buaya. Siluman buaya ini yang dipuja-puji oleh pemuja-pemuja setan di Jailolo maupun Loloda atau ibu. Mereka memuja siluman buaya ini dan kami melakukan peperangan rohani dalam doa, tanding. Dan buaya ini, dia menyatakan karena dia disuruh oleh tuannya yang selama ini dipuja-puji, yang selama ini diberi makan, sehingga ia melakukan perintah tuannya untuk menyakiti seorang anak remaja di Jailolo. Dan peperangan roh pun terjadi jarak jauh dan semua dikalahkan, dipulihkan, disembuhkan secara ajaib oleh kuasa darah Yesus. Dan anak itu disembuhkan menurut kasih setia Tuhan, bukan kehendak kami manusia, tetapi karena pertolongan Tuhan. Demikian juga hal yang sama lewat
telepon, peperangan roh juga terjadi di ujung bumi Galela. Juga berhadapan dengan roh-roh kegelapan yang mereka masih puja-puji, tetap dikalahkan dan disembuhkan orang yang menerima santet telu atau guna-guna itu. Dan kesempatan ini saya mengingatkan kepada para pemuja setan di ujung-ujung bumi Halmahera Barat maupun dimanapun di Indonesia ini, berhenti melakukan kejahatan, sebab akan menjerat hidup dan kehidupanmu, baik di dunia ini maupun akhirat nanti. Kalian, hukuman telah disiapkan, api neraka tempatmu. Karena itu bertobatlah, mengimani agamamu, mengimani imanmu, dan percaya kepada Allah. Demikian juga para pengikut Kristus yang juga terlibat dalam hal-hal duniawi, bersekutu dengan roh-roh kegelapan yang terus melakukan sihir, santet, telu, atau guna-guna. Saya ingatkan, kiranya bertobat agar Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni, dan apa yang kau lakukan tidak diperhitungkan kelak, sebab upah setiap orang yang menantang Allah, menantang Yesus, telah siap. Keadilan Tuhan telah disiapkan bagi orang yang tidak mau mendengar dan terus melakukan kejahatan. Maka hukumannya, keadilan Tuhan akan diterima pada saatnya, itu api neraka. Dan bagi jiwa-jiwa yang setia taat pada Yesus, mengikuti teladan, mengikuti ajarannya, dan setia melaksanakan setiap ajaran-ajaran yang diberikan, yaitu cinta kasih bagi sesama dan cinta kasih kepada Allah, mendapat tempat yang layak, yaitu keadilan Tuhan akan memberikan pada jalan keselamatan. Karena itu saya minta para pemuja setan di ujung-ujung bumi, bertobatlah, karena waktunya kita semua akan diadili di hadapan Allah, di hadapan takhta Allah, untuk menanggung setiap apa yang kita buat di tengah-tengah dunia ini. Ada juga pergumulan doa secara dekat dan secara langsung kami lakukan di tempat ini, di tanah Ewak ini, berhadapan dengan roh-roh kegelapan dari ujung bumi Dobo. Roh ini sangat jahat dan memaki-maki Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus anjing, Tuhan Yesus binatang. Maka apa yang terjadi ketika roh itu merasa diri benar dan merasa diri lebih dari Tuhan, merasa diri hebat di dunia ini? Maka pertarungan terjadi dan kami kalahkan atas hujatan, hinaan yang diberikan pemuja setan itu. Maka dia diubah jadi anjing, menggonggong, merayap seperti anjing atas perbuatannya sendiri, dan dikalahkan. Dan orang yang dirasuk itu, orang yang sakit 2 tahun, 3 tahun, dipulihkan secara ajaib. Bukan karena kuat kami sebagai manusia, tetapi karena kasih karunia Allah mendengar dan menyertai umatnya yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan ajaib. Karena hanya di dalam nama Yesus segala sesuatu yang di muka bumi ini, bagi yang ada di langit, di bawah langit, di atas bumi, semua takluk dan menyembah kepada Dia. Karena itu saya ingatkan, bertobatlah para pemuja setan di setiap ujung-ujung bumi. Masih ada waktu. Allah itu pengasih penyayang. Tuhan Yesus itu maha kasih. Ia sanggup mengampuni atas salah dan dosa yang kalian perbuat ketika kalian bertobat dengan tulus dan mengikuti jalan kebenaran. Maka Yesus itu pengasih. Ia sanggup mengampuni dan melegakan kalian. Tempatnya telah disediakan bagi jiwa-jiwa yang mengakui dosa, bagi jiwa-jiwa yang bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan, sihir, santet, telu, atau guna-guna, atau dosa lain apapun yang kalian lakukan. Ketika berserah diri di hadapan hadiratnya dan bersujud di bawah kakinya, Dia akan mengampuni. Kiranya berbagi kasih senantiasa
memberikan harapan, kepastian ketika kita bertobat dan mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Tuhan, maka kita diselamatkan. Thank you. Ini kalau masih ada pulsa makanya masih bisa data kalau pakai ini, pakai YouTube saja.